Kita bersama-sama akan berdoa. Tuhan, inilah kami orang-orang yang menantikan firman dan menantikan diri-Mu secara pribadi. Kami sadar betul bahwa kami baru mengawali perjalanan lembaran yang baru dalam tahun 2021. Kami tahu perjalanan kami masih panjang. Kami tidak tahu apakah yang akan terjadi sepanjang tahun ini, akan hari-hari di depan. Namun kami percaya bahwa orang yang menantikan Tuhan ada kekuatan. Maka kami boleh terbang seperti Raja Wali, melintasi setiap kemungkinan yang mungkin terjadi. Maka tolonglah kami Tuhan. Di dalam hari perhentian, kami mau menanti firman-Mu. Kami terbuka akan suara-Mu yang kudus, yang boleh menyapa setiap kami. Tuhan, Engkau tahu kondisi kami yang berbeda-beda. Baik kami yang di gedung gereja ataupun di rumah atau dimanapun saja. Maka biarlah firman yang sama dan roh yang sama itu akan menyapa kami. Menjumpai setiap pribadi. Dan membuat kami mampu untuk boleh merefleksikan, mengkaitkan firman itu dengan diri kami. Oleh karena pekerjaan roh yang kudus. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji. Dan biarlah penyembahan kami, pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa demikian dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, khotbah di bukit Injil Matius pasal yang kelima hingga pasal 7 adalah merupakan satu khotbah yang memberikan inspirasi kepada banyak orang. Dan salah satunya adalah tokoh besar negara India yang bernama Mahatma Gandhi. Saudaraku, Gandhi sangat mengagumi khotbah Tuhan Yesus daripada Injil Matius pasal 5 hingga ke-7. Bahkan konon saudara sekalian, ditemukan bahwa dalam saku pribadi daripada Mahatma Gandhi ternyata ditemukan ada potongan atau cuplikan khotbah pengajaran Tuhan Yesus. Satu khotbah yang luar biasa yang membuat orang kemudian terkagum-kagum, terinspirasi. Khotbah yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sepanjang tahun ini, khususnya paling tidak minimal 30 minggu di depan, kita akan menelusuri Matius pasal 5 hingga pasal yang ke-7. Satu khotbah yang mengagumkan sekali, dan saya berdoa bila ini khotbah, pengajaran ini memberikan satu pengaruh dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan tentu saja dari minggu lalu kita telah mengawali bersama tentang pembahasan yaitu serial ucapan bahagia. Sudah menarik sekali bahwa ucapan bahagia ini ada 8 jumlahnya, ada 8. Yesus berkata berbahagialah, bla 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 bla. Diberkatilah, ada 8. Dan kalau kita perhatikan secara konteks, sudah perhatikan di sana bahwa dari khususnya ayat ketiga, di sana Yesus berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang empunya kerajaan surga. Jadi ucapan bahagia diawali dengan sebuah kalimat yaitu orang yang miskin dan kemudian mereka berbahagia. Dan kita katakan mereka adalah yang empunya kerajaan surga. Ini adalah ucapan yang pertama. Dan kemudian di ucapan yang terakhir, kalau Alkitab Indonesia saya mau katakan itu terletak di dalam ayat ke-10. Ayat 10. Oke, saya buka dulu. Nah, sudah perhatikan di sana, memang Alkitab Indonesia ayat 10 dengan kata berbahagialah, ayat 11 berbahagialah. Namun sebenarnya ini ayat 10, 11, 12 adalah satu kesatuan. Satu ide utama, satu ide. Maka saya katakan totalnya dari ayat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya 8. Itu adalah satu khotbah. 8 ucapan bahagia. Artinya ayat 10 hingga 12 itu adalah satu kesatuan, satu ide. Dan menarik sekali dalam ayat 10, ayat yang menjadi penutup daripada ucapan bahagia ini, Yesus mengatakan berbahagialah orang yang kemudian dianiaya. Orang yang kemudian difitnah, orang yang dicela oleh karena kebenaran. Dan perhatikan sekali lagi, apa konsekuensinya? Yesus mengatakan mereka itu yang empunya kerajaan surga. Anda perhatikan di sana, dibuka dengan kalimat kerajaan surga. Dan kemudian ditutup dengan kalimat yang sama, kerajaan surga. Maka jelas sekali bahwa ucapan bahagia ini berbicara soal apa? Soal kerajaan surga.
Dengan kata lain saya mengatakan bahwa sesungguhnya khotbah ini Yesus mengatakan ini loh gaya hidup anak-anak kerajaan surga. Saya ulang kalimat ini, maka khotbah khususnya pasal 5, Yesus memberitahu murid-muridnya dan pendengarnya dan kepada kita tentunya, ini loh gaya hidup yang seharusnya saudara dan saya miliki. Saudara-saudara sekalian, sebuah gaya hidup yang seharusnya melekat dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Itulah kehidupan sebagai warga kerajaan surga. Saudara-saudara sekalian, sebuah gaya hidup yang saya mau katakan yang sangat mungkin berbeda dengan gaya hidup dunia. Ya, gaya hidup yang kemudian kontras, yang mungkin berlawanan dengan gaya hidup yang dunia tawarkan. Minggu lalu kita telah belajar berbagai orang yang miskin di hadapan Allah. Apa itu miskin? Tentu kita sudah belajar miskin bukan dalam pengertian miskin secara materi. Bukan, saudaraku. Saudara jangan salah paham bahwa Yesus tidak pernah melarang saudara menjadi orang yang kaya. Kristen tidak pernah melarang atau menentang kekayaan. Atau saya ulang dengan kalimat yang berbeda. Iman Kristen bukan iman yang pro dengan kemiskinan. Tidak, jangan salah paham, saudara. Saya mendoakan jemaat saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang kaya. Lalu apa artinya kemiskinan yang dikatakan oleh Yesus? Tentu miskin ini berarti, saya ringkaskan, yaitu sebuah sikap hati. Saya ulang, sikap hati yang merasa tidak berdaya. Yang mengatakan, Tuhan, aku tidak punya apa-apa Tuhan. Tuhan, aku tidak punya kemampuan apapun. Seolah dia mengatakan, Tuhan, aku membutuhkan Engkau dalam hidup ini. Setelah itulah orang yang miskin di depan Allah. Jadi bukan soal kondisi yang lahirianya. Tapi soal apa? Soal hati. Dia mengatakan, Tuhan, aku tidak berdaya. Nah, saudara sekalian, maka kita tahu bahwa ini adalah gaya hidup yang kemudian mungkin berbeda dengan gaya hidup dunia, saudara. Nah, saya izinkan saya akan mengkontraskan di sini. Nah, inilah gaya hidup orang-orang warga kerajaan surga yang dikontraskan dengan gaya hidup orang-orang dunia. Saudara, kalau orang dunia mengatakan apa? Saya bisa, saya punya ini, saya punya itu. Oke? Betul, saudara. Ini gaya hidup dunia, saudara. Dengan slogannya mengatakan, kamu pasti bisa. Saudara, saya mengerti betul bahwa sebenarnya itu satu pengajaran supaya apa? Supaya kita nggak putus asa, nggak mudah menyerah, punya semangat, punya daya juang. Betul sekali. Tetapi saya mau mengingatkan satu hal. Berhati-hati. Berhati-hati, saudara. Bukankah ketika seseorang kemudian mulai mengatakan saya bisa, saya punya ini, saya punya itu. Seringkali tanpa sadar kita mulai melupakan Tuhan. Kita mulai menggeser Tuhan. Tuhan dijadikan hanya sebagai sebuah komplimen. Ya, kita berkata, ya saya kan orang Kristen. Saya punya rencana besar. Kalau udah berdoa rasanya paisi dengan Tuhan toh. Nggak enak, ya berdoalah. Tuhan, saya punya rencana ini. Tapi Tuhan sesungguhnya hanya sebuah komplimen. Siapa yang leading hidup kita? Siapa yang mendrive? Siapa yang dominan? Saya bisa, saya punya kemampuan. Saya sekolah di mana? Saya punya kekayaan, saya punya koneksi. Berbeda dengan gaya hidup Kristen. Sekalipun dia punya segala-galanya, dia punya uang, dia punya pengetahuan. Namun sikap hati yang berkata, Tuhan, aku gak berdaya. Aku gak bisa apa-apa Tuhan. Aku membutuhkan Engkau dalam hidup ini. Nah, setelah itulah gaya hidup orang Kristen, saudaraku, yang Yesus ajarkan. Yang kemudian berbeda dengan dunia. Satu kali saya berkhotbah di sebuah gereja. Ini dalam momen ulang tahun gereja. Kemudian sebelum khotbah disampaikan saya memberikan salam. Saya katakan congratulations kepada gereja itu yang berulang tahun. Dan saya katakan semoga saudara menjadi gereja yang kemudian merasa semakin hari semakin tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, kaget saudara.
Itu di depan majelis para petua-petua gereja. Dia mulai mengernyitkan dahi. Ini orang ngomong apa ini? Salah ngomong kagak? Saya ulang lagi, saudara. Semoga dengan pertamanya usia gereja ini semakin lama, saya berharap gereja ini semakin merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Wah, mereka bukan boleh mengernyitkan dahi, sekarang mulai melotot matanya. Lah buru-buru saya lengkapi kalimatnya. Artinya, saya katakan, kalian semakin bergantung kepada Tuhan. Mereka baru, oh, amin, amin. So itulah gaya hidup orang Kristen, saudaraku. Bukan soal masalah fisik. Memang kita punya segala-galanya, saudaraku. Tetapi masalah hati. Yang sebuah pengakuan, Tuhan, aku tidak berdaya. Aku tidak bisa punya apa-apa. Bukankah Yesus pernah berkata, di luar aku, kamu tidak bisa melakukan apapun. I can do nothing. Saudara-saudara sekalian, itulah gaya hidup yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang percaya. Menarik sekali, Yesus mengatakan orang yang seperti ini adalah orang yang empunya kerajaan surga. Saya mengatakan satu hal, orang yang tidak punya apa-apa justru adalah orang yang punya segalanya. Saya ulang kalimat ini, orang yang tidak punya apa-apa, yang merasa kosong, tidak berdaya, justru dia adalah orang yang empunya segala-galanya. Karena dia empunya kerajaan surga. Sudah luar biasa sekali, luar biasa sekali. Sudah itulah gaya hidup yang pertama yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Dan sekarang kita akan mengawali memasuki gaya hidup yang kedua. Sudah bagaimana gaya hidup anak-anak kerajaan surga yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Itulah gaya hidup yang kedua yang kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mari saya mengajak kita membaca, saudara di rumah, di dalam gereja, saudara perkatakan firman ini supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita. Sekali lagi, sebuah gaya hidup yang berbeda dengan yang dunia sodorkan. Sebuah gaya hidup yang kemudian berlawanan dengan dunia tawarkan. Saudara. Bukankah dunia hari ini menawarkan apa? Mengatakan kejar kenikmatan. Betul? Kejar kebahagiaan. Apalagi masa-masa pandemi. Kamu harus bahagia hatinya, tidak boleh sedih. Nanti imun tubuhnya turun. Harus bahagia, senang. Betul? Ya. Tetapi bukankah Yesus mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Saya pakai kalimat yang lain, berbahagialah orang yang tidak bahagia. Nah, ini kan aneh ini. Ini kan berlawanan dengan dunia. Kembali muncul pertanyaan, apakah Yesus melarang kita untuk bahagia? Apakah Yesus kemudian kekristenan itu anti dengan kebahagiaan? Saya kira itu bukan pengertian yang kemudian kita dapatkan seharusnya, bukan? Lalu apa arti bahagia, ucapan bahagia dengan mengatakan diberkatilah orang yang berduka cita. Saudara, berduka cita ini adalah sebuah ratapan yang sangat dalam. Sebuah ratapan, sebuah hati yang pilu, yang hancur. Jadi bukan hanya sekedar sedih, saudaraku, tapi kesedihan yang mendalam sekali. Misalnya, kehilangan orang yang kita kasih. Awal tahun ini Indonesia didera dengan situasi yang sangat berat. Pandemi belum usai, kita mendengar pesawat jatuh, kemudian ada gempa, ada banjir. Saya mau katakan kita berduka, saudara. Berduka. Awal tahun, sesuatu yang baru kita mau antusias, mau menatap. Tapi dihadirkan dengan kondisi yang membuat kita pilu. Itu berduka cita, saudara. Duka yang dalam, kesedihan yang sulit kita bahasakan dengan bahasa manusia. Tetapi menarik sekali, bahwa ternyata duka cita dalam konteks ini, dalam ayat ini. Saya ulang bahwa konteks ini bicara soal kerajaan surga. Tadi awal saya katakan kerajaan surga dalam mendominasi akan perikop Matius pasal 5 ini. Maka dosa di sini itu adalah dikaitkan dengan yang namanya dosa. Sekali lagi ya. Duka cita dikaitkan dengan yang namanya dosa.
Maka Yesus mengatakan berduka cita, ini adalah berduka cita karena dosa. Godly sorrow. Satu perasaan duka, tetapi duka yang kudus. Satu kesedihan yang suci adanya. Jadi bukan hanya sekedar berduka, tetapi duka cita yang dikaitkan dengan dosa. Betapa kita menangisi dosa kita. Kita meratapi kelemahan-kelemahan yang masih melekat dalam diri kita. Setelah ketika seseorang jatuh atau dia berbuat sebuah kesalahan. Saya mengamati bahwa ada beberapa orang mempunyai respons yang berbeda-beda ketika dia berbuat salah. Saya melihat ada orang yang kemudian dia berespon, yaitu katakanlah dia mencoba atau berusaha mengklarifikasi, dijelasin. Enggak, saya tidak bermaksud begitu. Maksud saya begini. Itulah, padahal yang terjadi dia berbuat salah. Tapi dia berusaha mengklarifikasi, menjelaskan. Nah, ini yang pertama, saudara. Nah, yang kemudian yang ada saya nemukan juga ada orang yang kemudian ketika dia berbuat salah, dia membela diri. Dia membenarkan dirinya. Nah, dia mengatakan bahwa enggak, bahwa saya tidak salah kok. Kalau pertama dia ada orang kemudian mencoba mengklarifikasi supaya nggak terlalu terlihat bahwa dia salah. Tetapi yang kedua adalah orang kemudian menyatakan tidak, saya nggak salah. Satu kali saya pernah menegur seorang rekan. Ya, katakan menegur secara halus, saya beritahu kesalahan dia. Ini loh, ini kesalahan, nggak boleh ini, begitu ya. Lalu saya kaget dengan respon rekan ini, saudara. Dia ngomong begini, Musuh, semua orang nih juga berbuat seperti itu. Semua orang juga lakukan kok. Bukan hanya saya, semua orang juga berbuat. Nah, saya mengerti arti kalimat orang itu. Seolah dia mengatakan, musuh, saya nggak salah. Oke, perbuatan saya kamu nilai salah. Tapi lihat, semua orang juga buat yang sama kok. Seolah dia mengatakan, saya benar. Setelah dia membenarkan dirinya. Padahal sesungguhnya dia lakukan sebuah kesalahan. Nah, lebih jauh lagi saya menemukan ada orang punya respon yang lebih hebat. Ada orang tadi saya katakan yang berusaha mengklarifikasi, menjelaskan. Yang kedua adalah orang kemudian mencoba membela diri, membenarkan diri. Tapi yang ketiga ada orang yang lebih hebat ini. Yaitu apa? Dia salah, tapi kemudian dia menyalahkan orang lain. Wah, ini ilmunya lebih tinggi, saudara. Dia jelas salah dia, tapi dia kemudian dia menyerang orang lain, saudaraku. Tapi misalnya, saudara bawa mobil baik-baik, kemudian lagi macet, saudara ngerem, begitu ya. Tiba-tiba dari belakang mobil saudara didorong sama orang lain, sama mobil berbeda. Wah, ditabrak ceritanya, saudara. Nah, kemudian setelah turun, ternyata orang yang nabrak, dia marah-marah itu. Dia katakan, kamu gimana sih? Jangan ngerem mendadak dong. Kamu bisa bawa mobil kagak? Nah, kita bingung siapa yang salah, tapi siapa yang galak, begitu ya. Nah, ini model orang, saudaraku. Saudara pernah menjumpai orang seperti ini? Jangan-jangan saudara adalah orangnya. Saudara sekalian, berbagai macam tipe, saudaraku. Dia salah, dia bela diri, dia mengklarifikasi atau bahkan dia lempar kesalahan pada orang lain. Tapi Yesus berkata, diberkatilah orang yang berduka cita karena dosanya. Dia sadar berdosanya. Dia sadar, aduh saya salah. Dia meratapi kelemahannya, kenapa saya buat begini. Yesus mengatakan itulah gaya hidup warga kerajaan surga. Setelah saya ingat akan cerita Tuhan Yesus ketika di dalam perumpamaan anak yang hilang. Injil Lukas pasal yang ke-15. Kita tahu anak yang bungsu itu kemudian setelah dia minta warisan, ini kurang ajar sama orang tua. Papanya masih hidup, namun dia pecahkan warisan, dia paksa cairkan warisan. Kemudian dia pergi, tinggalkan ayah, dia tinggalkan rumah bapak. Dia berfoya-foya, berbuat dosa, hidupnya kemudian menikmati kenikmatan dalam dosa. Dan kemudian dia jatuh miskin, hidupnya hancur berantakan. Oke? Dan kita tahu jalan ceritanya, apa yang kemudian pemuda si bungsu dilakukan. Setelah luar biasa sekali. Si bungsu ini, dia mengakui kegagalannya. Waduh, dia mengakui, saudara. Dia sadar akan kesalahannya. Dia mengakui kesalahannya.
Saudara dengar pengakuan si bungsu ini. Dia berkata, Bapa, aku telah berdosa. Dia mengaku, saudara. Dia nggak lempar kesalahan. Dia nggak cari kambing hitam, kambing putih. Tidak, saudara. Dia mengatakan, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi dianggap sebagai anak Bapa. Saudara, itulah godly sorrow. Satu kesedihan yang suci. Satu duka cita yang kudus yang muncul dalam hatinya. Saudara-saudara sekalian, menyedihkan sekali jikalau ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang kemudian setelah dia jatuh dalam dosa, dia gagal. Kemudian dia tidak pernah menyesali, dia tidak pernah berduka, dia tidak pernah menangisi akan dosa dan pelanggarannya. Betapa sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. Satu kali Rasul Paulus dia pernah memberikan teguran kepada gereja Korintus. Kita tahu bahwa gereja ini adalah gereja yang penuh masalah, saudara. Gereja yang complicated. Satu sisi gereja ini adalah gereja yang luar biasa. Karunia rohaninya, militansinya, waduh luar biasa. Saudara. Tapi hati-hati kalau satu gereja dia punya keunggulan, kehebatan, hati-hati saudara. Dan seringkali juga adalah diiringi dengan masalah demi masalah yang ada di sana, saudara. Itulah gereja Korintus. Nah kemudian Paulus menuliskan sebuah surat dan dia menegur, bahkan teguran yang keras, yang pada akhirnya membuat gereja ini sedih. Izinkan saya membaca beberapa cuplikan ayat daripada 2 Korintus pasal 7. 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-8. Sudah perhatikan apa perkataan Paulus. Dia berkata, jadi meskipun aku, yaitu Paulus, telah menyedihkan hatimu dengan suratku ini. Oke? Paulus mengatakan, namun aku tidak menyesalkannya. Jelas sekali bahwa gereja atau jemaat itu sedih, saudara. Ketika surat itu tiba, waduh, itu dosanya dibongkar, aibnya dibongkar sama Paulus. Waduh, mereka malu, mereka sedih sekali. Dan Paulus mengatakan, apa respon Paulus? Ayat 9. Dia berkata begini, saudaraku. Namun sekarang, kata Paulus, aku bersuka cita. Wow. Ketika Paulus melihat gereja itu kemudian sedih, berduka. Paulus bersuka cita. Betulkah Paulus bersuka cita oleh karena kesedihan jemaat Korintus? Oh tidak. Saudara, Paulus bukan tipe orang yang bersuka cita di atas duka cita orang lain. Itu bukan tipe Paulus. Tetapi apa yang membuat kemudian Paulus bersuka cita? Saya teruskan ayat 9. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu berduka. Lalu apa yang membuat Paulus bersuka cita? Perhatikan baik-baik. Melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Saudara-saudara sekalian, duka cita, godly sorrow, melahirkan sebuah pertobatan. Saya teruskan ayat 10. Apa yang Paulus katakan di sana? Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa kepada keselamatan. Saudara, betapa pentingnya perkataan Tuhan Yesus. Orang yang kemudian berduka karena dosanya. Kita meratapi kesalahan kelemahan dalam diri kita. Saudara, godly sorrow akan membawa kita kepada sebuah pertobatan. Kita mulai menyesal, kemudian kita mulai bertobat, kita kembali pada Tuhan, kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Dan di sanalah sebuah titik kita mulai bertumbuh. Kita mulai dewasa dalam Tuhan. Kita mulai serupa dengan Kristus. Semua diawali daripada sebuah duka cita yang kudus. Duka cita akan dosa-dosa dalam diri kita. Maka benarlah ada seorang yang mempunyai kalimat yang begitu tajam sekali. Yang sangat penting sekali. Sin is not. Dosa itu bukan apa? Bukan sebuah ketidaknyamanan. Hatinya dak dikduk.
Nggak nyaman bukan? Hati nurania galau begitu ya. Saya tahu itu nggak nyaman, saudara. Tapi itu bukan dosa, saudara. Dosa bukan hanya perasaanmu yang gundah gulana. Kamu rasa, bukan. Lalu apa dosa itu? Somethingnya bagaimana? Sesuatu yang harus kamu tangisi. Itu dosa, saudara. Kita meratapi, kita sedih sekali. Jadi sekali lagi dosa bukan hanya sebuah ketidaknyamanan. Aduh, hati saya gelisah. Tetapi dosa itu harus adalah sebuah yang kita tangisi, kita ratapi, saudara. Itulah godly sorrow. Sebuah pertanyaan penting di hari Minggu ini yang layak kita pikirkan bersama-sama. Setelah berapa sering saya menangisi dosa dan kelemahan diri? Pikirkan baik-baik, saudara. Hari ini adalah hari perhentian kita beribadah. Pikirkan baik-baik. Berapa sering? Berapa banyak? Saya kemudian mulai meratapi. Kita menangisi kelemahan-kelemahan yang ada dalam diriku. Berapa puluh tahun Anda hidup tengah-tengah dunia? Adakah hal-hal yang masih membelenggu hidupmu dan belum bisa kamu lepaskan? Kita tutup tahun 2020. Oke, banyak kegagalan, kekecewaan. Kita katakan oke, kita goodbye. Saya nggak mau ingat-ingat lagi. Kemudian kita masuk 2021. Ternyata bagasi itu belum selesai, saudara. Itu bagasi terbawa lagi, saudara. Terus mengiringi dari tahun demi tahun. Berapa sering kita mengatakan, Tuhan, kenapa aku belum bisa melepaskan kelemahan ini? Tuhan, kenapa aku sulit sekali melepaskan kebiasaan yang buruk itu? Tuhan, mengapa aku belum bisa mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi? Kenapa hatiku nih masih melekat, terikat kepada kenikmatan dunia? Aku tahu gak boleh, tapi susah, Tuhan. Itulah godly sorrow. Tuhan, mengapa saya sulit mengampuni? Saya sulit mengampuni. Kalau sudah benci ya, saya betul-betul benci sekali. Gak bisa saya mengampuni dia. Sampai kemudian muncul kepahitan, bitterness. Saya gak mau lihat orang itu. Saya gak mau baca WA dia. Saya gak mau balas WA dia. Tuhan, kenapa Tuhan? Aku seorang hamba-Mu. Aku seorang hamba Tuhan. Aku seorang pelayan Tuhan. Seorang orang Kristen. Setelah kita perlu menangisi dosa kita. Kita perlu meratapi. Sudah pakai kesempatan di hari perhentian minggu ini. Yesus berkata, diberkatilah orang yang berduka. Orang yang menangisi dosanya. Kiranya Tuhan akan menolong kita memiliki gaya hidup warga kerajaan surga. Kalimat terakhir daripada ayat keempat, setelah Yesus mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita, maka konsekuensinya Yesus mengatakan karena mereka akan dihibur. Karena mereka akan dihibur. Puji Tuhan. Setelah ada penghiburan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang menangisi dosanya. Kepada orang-orang yang meratapi kelemahan dalam dirinya. Seorang bernama Eugene Peterson. Dia menerjemahkan ayat keempat ini dengan sebuah narasi yang menarik sekali. Mari kita perhatikan kalimat daripada Eugene Peterson. Dia mencoba menarasikan ayat keempat tadi. Dia berkata, saya terjemahkan bebas ya. Kamu diberkati, kamu terberkati. Sekapan kamu diberkati oleh Tuhan itu? Dengan berkat yang luar biasa itu. Dia mengatakan, ketika kamu merasa kehilangan hal-hal yang paling kamu kasihi, paling berharga dalam hidup kamu. Saya ulang ya, kamu merasa kehilangan, ada sesuatu yang lost, sesuatu yang hilang. Dan sesuatu itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang paling kamu kasihi. Saya ulang, konteks ini bukan bicara soal kita kehilangan suami, kehilangan anggota keluarga. Bukan, saudaraku. Masih ingat? Ini konteksnya soal kerajaan surga. Ini adalah godly sorrow. Yesus mengatakan dengan bahasa Peterson,
Kamu merasa ada yang hilang. Padahal hilang itu sesuatu yang berharga sekali yang kamu sayangi. Kemudian muncul godly sorrow. Apa itu? Saudaraku, sesuatu yang berharga yang kita kasih itu. Saya memberi beberapa contoh. Pernahkah saudara berkata seperti ini? Tuhan, mengapa aku kehilangan desire untuk berdoa? Tuhan, kenapa aku kehilangan kerinduan untuk beribadah? Kalau dulu setelah dibaptis, pulang dari retreat, aduh berkobar-kobar. Aku mengasihi Tuhan, menggebu-gebu. Tapi kenapa sekarang ini desire itu hilang? Aku kering Tuhan. Itulah godly sorrow. Anda berkata, Tuhan, kenapa aku kehilangan kepekaan akan kehadiran-Mu? Kalau dulu aku sangat peka sekali. Buka Alkitab, baca 1 ayat, 2 ayat, Tuhan langsung berbicara. Itu firman berbicara dengan sangat kuat sekali. Tapi kenapa hari ini aku buka Alkitab, kering. Kita tutup Alkitabnya adalah malas deh. Gak muncul kepekaan lagi. Itu presence of God. Kehadiran Tuhan sudah gak ada lagi. Tuhan serasa jauh sekali. Tuhan terasa jauh. Saudara-saudara sekalian. Itulah godly sorrow. Peterson mengatakan, kamu terberkati. Ketika sesuatu yang hilang tadi. Sesuatu yang berharga tadi yang hilang dalam hidup kamu. Artinya kamu sedang merasakan duka cita yang mendalam. Duka cita kudus dalam hidup kamu. Dengar kalimat seterusnya daripada Peterson. Dia berkata kalimatnya indah sekali. Hanya dengan begitu. Saya terjemahkan bebas. Kamu dapat merasakan embrace, pelukan, dekapan dari pribadi yang paling mengasihi kamu. Itulah penghiburan daripada Tuhan. Ketika kau merasa, ketika muncul duka cita, kesedihan yang dalam, kamu menangis dosamu. Kamu merasa, Tuhan, kenapa aku kering? Kenapa cintaku hilang akan dirimu, Tuhan? Waktu kau merasa seperti itu, kau mengaku di hadapan Tuhan. Maka pribadi yang paling mengasihimu, dia akan merangkul, dia akan mendekap, dia memeluk dirimu. Itulah arti kalimat. Mereka akan dihibur. Maka benarlah apa yang dikatakan seorang bernama Lenski. Ini kalimat bagus sekali, saudaraku. The grief, duka cita oleh karena pertobatan. Itu tidak pernah rugi di dalam banyak hal. Tidak pernah merugikan, saudara. Sebaliknya, ketika engkau tidak pernah mengalami kesedihan yang kudus itu adalah kerugian yang sesungguhnya. Kerugian yang sesungguhnya. Biarlah hari ini di dalam gaya hidup yang kedua yang Tuhan ajarkan sebagai warga kerajaan surga. Berdoalah, Tuhan, berikanlah duka cita yang kudus di dalam diriku. Berikanlah aku air mata, Tuhan, untuk menangisi hal-hal yang hilang, hal-hal yang mulia, hal-hal yang agung yang pernah engkau berikan pada Tuhan di masa lalu. Dan sekarang sirna, itu raib semuanya. Tuhan berikan aku air mata untuk menangisi itu. Merindukan kembali cinta yang besar pada Tuhan. Saudara, saya tahu masa pandemi adalah masa yang tidak mudah. Kami para hamba Tuhan, para gembala bergumul. Kami gak bisa ketemu jemaat secara leluasa, bukan? Gak bisa, saudara. Saya khawatir, saya takut sekali bagaimana kondisi jemaat. Bukan kondisi secara ekonomi, saya tahu sudah bergumul. Kita sedih, tetapi pertanyaannya, bagaimana kondisi jemaat dalam rohani mereka? Adakah Tuhan masih hadir dalam hidup mereka? Apakah Tuhan masih dominan dalam hidup mereka? Masihkah mereka berdoa? Kalau mereka berdoa, apakah mereka hanya sekedar berdoa rutin?
Apakah betul-betul sungguh-sungguh kerinduan pada Tuhan yang besar itu ada dalam hidup mereka? Saudara sekalian, kita mohon Tuhan berikanlah aku duka cita yang kudus. Karena aku rindu. Dari duka cita itu lahir sebuah pertobatan. Dan titik itulah aku beranjak mulai bertumbuh. Tahun ini adalah tahun di mana kita akan rindu Tuhan menumbuhkan karakter kita. Di awal bulan, di awal tahun, khotbah disampaikan, hidupmu dalam tangan Tuhan Sang Penjunan. Dia membentuk, bila pun dia menghancurkan kita, membentuk ulang kembali. Karena dia rindu kita menjadi anak-anak kerajaan surga. Mari kita berdoa. Saudaraku, mari kita mengambil waktu beberapa detik, kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara pikirkan apakah gaya hidup yang sekarang ada dalam diri kita. Seperti apakah gaya hidup itu? Seperti yang dunia tawarkan, ataukah gaya hidup anak-anak kerajaan Tuhan? Berdoalah, Tuhan, aku mau mempunyai gaya hidup yang seperti itu. Dengarlah ya Tuhan. Dengarlah ya Tuhan. Jeritan hati. Doa setiap anak-anak-Mu di hari yang kudus ini. Bantulah kami untuk boleh hidup berpadanan dengan status kami. Kami rindu tahun ini Tuhan menemukan pertumbuhan dalam hidup kami. Kami tahu usaha manusia tidak mungkin bisa menumbuhkannya. Maka kami mohon Roh Kudus yang tinggal di hati kami, mengingatkan, menghidupkan firman yang kami dengar, yang kami baca. Karena hanya dengan itulah Engkau membentuk dan melatih kami. Kasih Tuhan. Kami bawa hati kami, diri kami, hidup kami yang penuh, yang utuh, yang total di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik sekali memberikan kami kesempatan bertumbuh, merenungkan perjalanan kami. Maka kami boleh ditemukan adalah pribadi-pribadi, anak-anak yang menyukakan hati Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah kepada setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami. Ini adalah dedikasi kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa.